to think, honey, I'm a perfect 10. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, honey, I'm a perfect 10. Honey, I'm a, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Awali. Saya dari kelas 2B PGSD tahun 2023. Saat ini saya membelakangi Siring di Marabahan Kota, Barito Kuala. Maksud dari tugas ini adalah saya ingin memenuhi tugas akhir dari mata kuliah IPS dosen pengampu Bapak Yogi Prihandoko. Tanpa berlama lagi, saksikan videonya. Marabahan adalah ibu kota Kabupaten Barito Kuala yang sekaligus menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian dari kabupaten ini. Kabupaten Barito Kuala terletak antara 114 derajat bujur timur dan 2 hingga 3 derajat lintang selatan dengan luas wilayah 2.996,96 km pangkat 2 yang terbagi atas 17 kecamatan. Ibu kota Kabupaten Barito Kuala adalah Kota Marabahan yang berjarak kurang lebih 60 km dari Banjarmasin, ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan. Marabahan dijadikan ibu kota semenjak diresmikannya Barito Kuala menjadi daerah tingkat 2 pada tanggal 4 Januari 1960 dan hingga sekarang diperingati sebagai Hari Jadi Kabupaten Barito Kuala. Saat ini, yang menjabat sebagai bupati di Kabupaten Barito Kuala adalah Ibu Normiliani, didampingi oleh Wakil Bupati Bapak Rahmadianur. Barito Kuala yang beribu kotakan Marabahan terletak di bagian barat Provinsi Kalimantan Selatan. Bentuk morfologi Kabupaten Barito Kuala ini merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian 0,2 sampai dengan 3 meter dari permukaan laut. Karena merupakan dataran rendah, maka hampir semua kecamatan tumbuh hutan galam yang digunakan sebagai bahan bangunan dan purun, yang mana nanti akan dimanfaatkan untuk anyaman, tikar, bakul, dan sebagainya. Marabahan juga dilewati oleh Sungai Barito yang terbentang luas dari permukaan Pegunungan Mueller, Kalimantan Tengah, hingga bermuara di Lautan Jawa, sepanjang kurang lebih 1000 km. Hal ini membuat aktivitas masyarakat di Marabahan tidak terlepas dari sungai ini dan banyak berhubungan dengan Sungai Barito. Seperti inilah gambaran kegiatan hubungan warga setempat dengan Sungai Barito di Marabahan. Dapat dilihat, di sini terdapat kapal besar yang biasanya digunakan untuk mengantar barang maupun orang ke berbagai tempat dan tujuan. Di sini kita juga dapat melihat kegiatan warga mencari ikan. Alat yang digunakan pun masih menggunakan alat-alat tradisional. Seperti halnya mereka menangkap ikan yang ada menggunakan cara menyebar jaring di sungai, menggunakan perahu kecil. Lalu setelah ditunggu, mereka akan menarik jaringnya dengan harapan akan ada ikan yang tersangkut. Di sini saya juga berkesempatan melihat ada orang yang sedang menangkul atau menangkap ikan menggunakan alat berupa tangkul. Bentuknya pun juga sederhana, yaitu berupa jaring segi 4 yang masing-masing sudutnya diikatkan kepada ranting bambu, sehingga jika tangkul diangkat akan menyerupai piramid. Cara penggunaannya yaitu daun tangkul dipasang terlebih dahulu pada tangkainya. Selanjutnya, pangkal tangkul dimasukkan ke dalam air. Untuk menjebak agar ada ikan yang masuk, digunakan umpan berupa ampas kelapa dan biasanya akan didapatkan ikan sepat ataupun ikan betok. Di sore ini juga saya kebetulan menemui sekumpulan anak-anak yang sedang mandi di sungai. Mereka berusia dari kalangan TK hingga anak sekolah dasar. Juga mereka berteman tampak sangat akrab. Berbeda dari anak yang tinggal di perkotaan pada umumnya. Di era digital ini mungkin akan lebih banyak menghabiskan waktunya bermain gadget. Berbeda dengan anak-anak di sini,
Mereka juga sebenarnya memiliki gadget dan kerap bermain game online bersama. Namun, menurut mereka, bermain bersama secara langsung bersama teman-teman akan jauh lebih menyenangkan. Tidak jauh dari tempat anak-anak bermain tadi, saya menemui beberapa keramba apung milik warga setempat. Warga di sini memang berusaha semaksimal mungkin untuk memanfaatkan potensi yang ada. Tidak lupa pula, saya mencoba menyempatkan untuk naik klotok, mengajak adik saya menikmati indahnya sore hari, sambil memperhatikan bagaimana interaksi masyarakat sekitar dengan Sungai Barito di Marabahan. Sepulangnya dari sana, saya pulang melewati salah satu tempat terkenal di Marabahan, yaitu lapangan 5 Desember. Di sore hari ini dapat kita lihat bahwa banyak orang yang datang untuk bersantai maupun berolahraga dan menyalurkan hobinya dengan bermain bola. Seperti inilah keadaannya pada sore ini. Nah, selanjutnya sekarang ini saya sedang berada di Pasar Baru, Marabahan, Barito Kuala. Seperti inilah bagaimana gambaran interaksi masyarakat pada saat malam hari. Beberapa tahun belakangan, pemerintah sepertinya sedang berusaha untuk memajukan Marabahan di bidang pariwisata. Usaha yang telah mereka lakukan salah satunya adalah membangun taman-taman di berbagai tempat. Ini salah satunya adalah taman yang berada di bawah jembatan Rumpiang. Marabahan terkenal dengan warganya yang religius dan tidak luntur akan kebudayaan. Di Marabahan sendiri juga terdapat wisata religi, yaitu Kubah Datuk Haji Abdus Samad. Datuk Haji Abdus Samad merupakan seorang tokoh agama Islam yang dikenal sebagai penyebar ajaran agama Islam di berbagai pelosok daerah, terutama di daerah Marabahan. Menjadi sosok yang sangat dihormati dan dihargai. Kubah Datuk Haji Abdus Samad sendiri di Marabahan telah menjadi salah satu tempat wisata religi yang selalu ramai dikunjungi, terutama pada akhir pekan. Dan seperti inilah keadaan bagaimana di dalamnya. Pemerintah Kabupaten Barito Kuala juga kerap kali mengadakan berbagai event-event kebudayaan. Salah satu event yang baru saja digelar adalah Serumpun Festival 2024 yang dilaksanakan pada 21 hingga 23 Juni 2024 kemarin. Rangkaian acaranya pun seperti Festival Kuliner Bakumpai, Purun Fashion Karnaval, Festival Tari Serumpun Melayu Pesisir, dan seperti inilah bagaimana suasana kegiatan tersebut.
Itu tadi merupakan salah satu cuplikan penampilan dari festival yang ada di Marabahan. Sekaligus sebagai penutup dari video saya kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.